Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, bersama saya Ricky Martono akan dibahas topik mengenai policy deployment. Topik ini menarik, kenapa? Karena saya akan menjabarkan contoh kasus perusahaan ya menerjemahkan policy, kebijakan, visi misi dan tujuan perusahaan sampai menjadi strategi dan tindakan untuk kontrol ya, kontrol keberhasilan mereka. Nah, jadi policy deployment itu seperti itu ya, bagaimana menerjemahkannya. Nah, kita langsung aja ambil contoh supaya rekan-rekan semua bisa langsung memahami maksudnya menerjemahkan tujuan perusahaan menjadi strategi tersebut ya. Nah, ini ada contoh policy deployment di pabrik mobil Volkswagen VW di Brazil ya, yang ingin bersaing di pasar otomotif dengan sumber dari Harvard Business Review tahun 2011. Nah, Volkswagen Do ya, ini nama mobilnya di Brazil punya new strategi yaitu ingin mengembalikan posisinya sebagai perusahaan yang menguntungkan dan pemegang pangsa pasar terbesar, market share terbesar ya. Jadi mereka ingin menjadi nomor satu di Brazil pada tahun 2009. Nah itu tujuannya kan. Terus kemudian bagaimana nih strategi dan ininya ya, menerjemahkannya ya. Nah apa sih kunci keberhasilan atau competitive advantage ya, kelebihan yang dimiliki pabrik Volkswagen Brazil ini apa sih? Yang pertama adalah mereka punya desain produk yang inovatif sebenarnya ya. Performa tinggi, harganya cukup bersaing, kendaraan kuat, dan punya jaringan penjualan di seluruh Brazil. Jadi sebenarnya sudah punya modal yang kuat, hanya saja bagaimana menerjemahkan nih, bagaimana memaksimumkan kinerja dari seluruh kunci sukses ini. Nah, target konsumen mobil ini apa? Yaitu konsumen kelas menengah dan kelas atas ya, sehingga visinya menjadi nomor satu di Brazil ya pada tahun 2009. Karena kasusnya ditulis 2011, sebenarnya kasusnya terjadi sudah eh, hampir 10 tahun sebelumnya, sehingga visinya adalah pada tahun 2009 menjadi nomor satu di Brazil ya. Nah, kemudian kita lihat nih tujuan perusahaan menjadi pangsa pasar market share nomor satu di Brazil. Maka tujuan ini harus diterjemahkan ke dalam tujuan atau strategi departemen. Setiap departemen yang ada ya. Ada departemen produksi mobil, departemen keuangan, mengelola keuangan, departemen pemasaran, bagaimana memasarkan dan menjual mobil, departemen HRD, bagaimana merekrut dan melatih mempersiapkan tenaga kerja, dan sebagainya. Untuk kasus ini, kesempatan ini saya akan membawakan contoh bagaimana menerjemahkannya ke dalam departemen produksi. Tapi harapannya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua juga punya bayangan nih bagaimana menerjemahkannya ini di departemen lain ya. Nah, di departemen operasi produksi untuk menjadi nomor satu di Brazil, maka harus menghasilkan produksi yang lebih baik dan lebih cepat. Karena harus menghasilkan mobil yang jumlahnya paling besar kan, paling banyak. Maka produksinya harus lebih cepat, ya enggak? Marketingnya pun di sisi marketing harus lebih lebih baik ya, lebih gencar gitu. Kemudian selain produksi lebih banyak, lebih cepat, kualitas juga harus dijaga dong. Jangan sampai nanti ada yang rusak ya. Semakin banyak produksi rusak ya percuma kan. Terakhir juga karena pengen mencapai profit, maka biaya harus diturunkan. Ya. Kalau sales naik, biaya ikut naik, profitnya jangan-jangan nggak naik. Jadi biaya harus ikut turun. Nah, bagaimana proyek-proyek pendukungnya untuk improvement sehingga mencapai strategi atau tujuan departemen produksi? Pertama adalah ukurannya dengan jumlah jam per kendaraan per lini produksi. Jadi berapa nih output yang mau dihasilkan. Di sini ukurannya harus measurable, yaitu 0,05 jam per kendaraan per lini produksi. Jadi 0,05 jam itu berapa menit ya kira-kira? 5 per 100 menit. 5 per 100 jam. Itu berarti harus dikali 60. 5 per 100 dikali 60 sama dengan 300 dibagi 60 ya. 300 dibagi 100 sama dengan 3 menit per kendaraan. Jadi satu kendaraan dihasilkan setiap 3 menit ya. Ada satu output kendaraan setiap 3 menit. Kemudian bagaimana menjaga kualitas yaitu efisiensi. Maka produk cacatnya harus dikurangi, ya enggak? Nah, produk cacat yang dikurangi ini juga harus melihat benchmark nih ke perusahaan sejenis atau kompetitor ya, harus lebih baik dari kompetitor kan gitu. Begitu juga jumlah kendaraan yang dihasilkan banyak, maka strategi marketing pun juga harus lebih intensif. Kemudian jumlah proyek improvement atau kaiseng, misalkan ditargetkan 2 buah
proyek improvement per karyawan per tahun. Terus kemudian untuk mengurangi biaya, ganti komponen-komponen dengan misalkan material yang lebih murah, sehingga diperoleh penghematan dalam monetary per tahunnya berapa. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh lain adalah di strategi operasi di Walmart. Ya, Walmart ini kan seperti retail ya, tapi dalam ukuran yang besar ya, seperti mirip grosir mungkin ya kalau di Indonesia. Nah, bagaimana policy deployment di Walmart? Ya, di Walmart ini value-nya adalah provide value to customer, di mana mereka punya competitive priority, order winner-nya adalah low prices every day. Kalau tadi Volkswagen competitive priority-nya desainnya inovatif ya kan, dan punya jaringan penjualan yang luas di Brazil. Kalau Walmart low prices every day karena ingin merangkul konsumen mesti kelas ekonomi bawah, menengah, atas ya. Karena kalau harganya murah, pasti yang kelas ekonomi bawah juga ikut datang ya. Nah, gimana nih supaya harganya murah? Pasti biayanya harus murah kan gitu kan logikanya ya. Biaya harus murah. Gimana sih biaya murah? Nah, dari strategi operasi, inventorinya harus murah. Harus rendah, sehingga penyimpanan sedikit. Maka biaya inventory, penyimpanan, resiko kehilangan kerusakan inventory ikut rendah. Ya. Nah, supaya rendah gimana? Ya berarti harus ada komunikasi yang link yang online, real data, up to date, ya real time antara store dengan supplier-suppliernya, sehingga turnover-nya menjadi lebih tinggi. Ya, setiap inventorinya sudah mulai turun, langsung dikirim kembali oleh suppliernya diisi. Tapi di inventory yang belum turun, mungkin itu strategi marketing gimana caranya menjual lebih cepat sehingga turnover-nya lebih tinggi. Ya, jadi kalau gudangnya ukurannya sama, misalkan satu hari bisa menjual 100, maka bagaimana nih supaya bisa menjual 200? Bukan gudangnya diperluas 2 kali lipat, ya, tapi turnover-nya ya. Jadi yang biasanya sehari 100, sekarang sehari 200. Luasan gudangnya tetap sama. Ya, maka ada bantuan harus pakai misalkan EDI atau GPS atau satellites. Tapi tenaga kerja harus dipersiapkan juga. Maka strategi SDM-nya adalah mempersiapkan tenaga kerja supaya bisa mengelola turnover itu ya, supaya barangnya diterima, dialirkan, dikelola dengan baik, nggak ada yang rusak dan nggak ada yang hilang. Jadi saling terkait ya, strategi antar operasi, SDM, keuangan maupun marketing. Strategi kedua apa nih untuk low prices every day? Ya, flow time-nya harus lebih pendek ya. Jadi harus ada transportasi sistem yang cepat ya untuk bisa mendukung dari pengiriman dari supplier kepada Walmart tersebut. Nah, misalkan menerapkan teknologi atau strategi cross dock dan fokus pada lokasi-lokasi Walmart yang memang ininya tinggi ya, salesnya tinggi. Atau produk-produk Walmart yang memang laku ya. Jadi konsentrasi di situ. Nah, demikian Bapak Ibu diskusi pada kali ini. Semoga memberi masukan dan gambaran kepada rekan-rekan semua mengenai contoh policy deployment. Silakan follow IG saya di ricky.v martono. Terima kasih.